ass hypnotized. Baik, terima kasih. Ini soalnya berat sekali ya. Ya, berat dan tapi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Ahmad, salah satu ustadz yang mengisi kajian di sini, Pak Kiai. Alhamdulillah bisa bermuajah dengan antum semua. Ada satu pertanyaan yang sudah lama saya pendam dan baru sekarang bisa saya sampaikan mengenai kepemimpinan nasional dikaitkan dengan khilafah. Artinya, apakah sistem demokrasi kita sekarang ini ada bagian dari khilafah itu sendiri, atau khilafah yang sesungguhnya bertentangan dengan demokrasi? Terima kasih Tuan Guru Bajang. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu. Selanjutnya dari mahasiswa. Ya, berdiri. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kalau tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan, saya mewakili selaku mahasiswa Dharma Jaya. Yang pertama mengucapkan selamat datang kepada Al Ustadz Tuan Guru Bajang di bumi Andan Jejama Lampung Sai Huajukai. Mengutip dari tema yang ada, generasi Al-Quran penyelamat bangsa. Artinya, kalau kita mau melihat bangsa 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, tentunya lihatlah pemudanya zaman sekarang. Kalau kita mau melihat bangsa 20 sampai 30 yang akan datang, maka lihatlah pemuda yang di bawah kita. Nah, artinya tiang ataupun tonggak bangsa ini berada pada anak-anak mudanya. Nah, melihat isu-isu sekarang yang memang sangat menarik untuk kita ikuti, yaitu terutama berkaitan tentang agama, ada kelompok Syiah yang mengatakan bahwasanya ini sistem yang cocok untuk bangsa dan negara kita, tetapi ada juga si B yang bertentangan. Nah, kita sama-sama paham bahwasanya bangsa Indonesia ini bukan mayoritas satu suku saja, tetapi kita adalah bangsa yang beragam. Tetapi kenapa itu masalah diperdebatkan? Nah, saya menginginkan Ustadz untuk memberikan wejangan kepada kami, terutama kaum muda, terutama kaum milenial yang sekarang, untuk mengantisipasi hal-hal yang tersebut. Karena jangan sampai kita telah terpecah belai dulu baru kita sadar. Kita bisa refleks negara-negara luar yang memang sesama suku mereka saling berantem. Nah, alangkah disayangkan apabila Indonesia nanti akan jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih perhatian. Akhir kala ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini soalnya berat sekali ya. Ya, berat dan tapi begini, saya coba meringkas dengan seringkas-ringkasnya ya. Intinya kalau kita bicara tentang kepemimpinan dalam Islam, itu ada dua fungsi. Kenapa kepemimpinan itu ada?
kenapa perlu ada kepemimpinan atau pemerintahan? Ulama merumuskan tujuannya cuma dua. Pertama, hirasatuddin, yang kedua siyasatud dunia. Jadi kepemimpinan itu adalah pertama untuk jaga agama, dan yang kedua untuk mengelola dunia. Jadi agama itu bisa tetap tegak, dia tidak hilang, tidak lenyap, tidak musnah. Dan yang kedua, semua potensi-potensi yang Allah berikan di bumi Allah ini bisa kita kelola dan kita majukan. Itu rumusan yang paling sederhana dari kepemimpinan, dari pemerintahan dalam Islam. Kenapa perlu? Nah, pemerintahan itu ada. Tujuannya adalah dua, hirasatuddin wasiyasatud dunia, supaya agama itu tetap hidup, dan yang kedua, dunia ini dapat terkelola, dapat kita majukan. Ini yang pertama yang harus masuk di kepala kita nih. Nih, pemerintahan itu ini maksudnya. Kenapa ada pemerintah? Nih tujuannya yang paling pokok. Ada tujuan-tujuan yang lain. Misalnya pembelaan terhadap semua warga negara agar umat Islam tidak ada yang teraniaya. Lalu kemudian menjaga perbatasan-perbatasan supaya tidak diserbu oleh musuh. Kemudian untuk menjaga supaya seluruh bumi Allah ini tidak ada yang merusaknya. Kemudian untuk mengkoordinasikan agar potensi-potensi keuangan itu ada zakatnya, ada khorosnya atau pajaknya, semua itu bisa tertangani dengan baik dan seterusnya. Tapi intinya kembali kedua hal itu. Agama terjaga, dunia atau bumi ini bisa terkelola. Agama terjaga, bumi terkelola. Itu tujuan pemerintahan. Seperti apa pemerintahan dalam Islam? Nah, kalau sudah sepakat nih, perlu adanya pemerintah dengan dua fungsi utama. Lalu pertanyaan berikutnya, seperti apa pemerintahan dalam Islam itu? Ya, kalau kita tanya seperti apa, ya tentu sebagai seorang muslim kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berikutnya kita kembali kepada praktik 1500 tahun umat Islam. Nah, kalau kita kembali ke dalam Al-Quran, ternyata yang disampaikan oleh Al-Quran tentang pemerintahan itu bukanlah bentuknya, tetapi nilai-nilainya. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, dirikan pemerintahan bentuknya ini, tidak ada. Yang ada apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu nilai. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menegakkan keadilan dan selalu menyebarkan kebaikan. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau engkau menjadi pemimpin dan memutuskan sesuatu, putuskan sesuatu dengan memegang prinsip keadilan. Wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Wahai Muhammad, untuk semua urusan-urusan penting bermusyawarahlah. Wa amruhum syura bainahum, ciri dari masyarakat yang Islami itu adalah urusan-urusan mereka dimusyawarahkan. Itu juga nilai keadilan, kebaikan, musyawarah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kebencian kita pada sekelompok orang membuat kita tak adil kepada mereka. Maka ada imparsialitas, netral. Jangan memandang berdasarkan senang atau tidak senang, tapi pandanglah, nilailah sesuatu dari objektivitasnya. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu prinsip. Jadi Al-Quran tidak memerintahkan kita
untuk membentuk satu sistem tertentu dalam pemerintahan, tetapi memberikan kita seperangkat nilai untuk membentuk pemerintahan yang baik. Kita lihat sejarah selama 1500 tahun. Bentuk seperti apa yang ada? Ada bentuk namanya kekhalifahan. Pemimpinnya namanya khalifah. Ada bentuk yang namanya saltonah, kesultanan. Pemimpinnya namanya sultan. Ada al-imarah atau keimaratan. Pemimpinnya namanya al-amir. Ada juga mamlakah atau kerajaan. Pemimpinnya namanya al-malik. Ada pemimpin yang namanya khalifah, ada yang malik, ada yang sultan, ada yang amir, ada juga jumhuriyah, republik seperti Indonesia. Pemimpinnya namanya siapa? Rais atau presiden. Beragam. Walaupun memang yang cukup panjang itu adalah kekhalifahan. Tapi yang lainnya ada juga dalam sejarah. Maka kalau kita lihat dari dua tinjauan ini, bisa dikatakan bahwa kekhalifahan itu adalah salah satu bentuk yang pernah dihadirkan dalam sejarah, dipraktikkan di dalam lingkup pemerintahan umat Islam. Salah satu bentuk. Nah, bagaimana sekarang? Kita sekarang berada di Indonesia, Jumhuriyah Republik. Mari kita lihat pada apa yang ulama sampaikan tentang dua sebab atau tugas utama dari pemerintah itu. Pertama, agama terjaga.